Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 17 ayat 6. Sekali lagi, Mazmur 17 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada hari ini saya berikan judul Tuhan mendengar. Ya puji Tuhan, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Dan kita percaya ada berkat Tuhan, pesan Tuhan bagi kita melalui renungan 79 hari ini. Puji Tuhan, kita akan observasi terlebih dahulu ayat yang sudah kita baca. Di sini penulis Mazmur adalah Daud, ya seperti yang kita ketahui bersama, seperti yang juga tertera di dalam ayat 1 ya di bagian awal dari pasal ini. Dikatakan doa Daud. Jadi Mazmur ini ditulis oleh Daud. Nah, Mazmur 17 ini adalah doa Daud kepada Tuhan. Doa ini merupakan satu permohonan dari Daud untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari musuh-musuhnya. Ya, kita tahu bersama bagaimana Daud ini memiliki banyak musuh. Ada begitu banyak peperangan yang dia ikuti, yang dia hadapi, dan juga ada banyak orang yang tidak senang terhadap Daud. Oleh sebab itu Mazmur 17 ini ditulis Daud sebagai salah satu doanya ketika menghadapi musuh-musuh yang begitu banyak. Nah, Daud menulis Mazmur ini karena ia merasa terancam dengan adanya musuh-musuh tadi. Dan kemudian Daud mengutamakan Tuhan, bagaimana dia menyampaikan isi hatinya, di mana Daud sangat membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Daud menyampaikan permohonannya ini melalui doa yang penuh dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan hati dan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi dia tidak hanya berkata-kata saja, tapi benar-benar dia mempercayai apa yang dia doakan kepada Allah. Daud juga kemudian mengemukakan bagaimana kesetiaannya dan ketulusannya kepada Tuhan, serta keyakinannya bahwa setiap doa yang dia naikkan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, interpretasi Bapak Ibu, apa yang dapat kemudian kita pelajari dari Mazmur Daud ini? Ya, setelah kita melihat beberapa observasi yang kita bisa temukan dalam ayat tersebut. Nah, sesuai dengan ayat pokok kita dari renungan ini di ayat yang ke-6, saya bacakan kembali. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Ya, sesuai dengan yang judul renungan kita juga hari ini, yang kita bisa pelajari dari Mazmur Daud, yaitu di dalam Mazmur 17 ini, yaitu adalah bagaimana Tuhan mendengar. Apa yang Tuhan dengar? Ya, sesuai dengan yang diyakini oleh Daud dalam Mazmurnya ini, yaitu bahwa Tuhan mendengar seruan umatnya. Tuhan mendengar seruan kita kepada Tuhan. Daud dengan yakin dan dengan optimis, ya, dia begitu percaya bahwa Tuhan itu mendengar seruannya. Oleh sebab itu Daud kemudian mau berseru kepada Tuhan. Daud mau berdoa kepada Tuhan di saat keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Karena dia tahu, dia percaya bahwa Allah mendengar. Ya, seperti Mazmur tadi dalam ayat yang ke-6. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab. Kalau Tuhan menjawab, pasti itu tandanya Tuhan mendengar. Kemudian Tuhan memberikan respon. Nah, itulah yang dialami oleh Daud, sudah diterima oleh Daud, dan Daud bagikan juga kepada kita. Bagaimana Tuhan itu mendengar setiap seruan kita. Seruan kita yang dapat Tuhan dengar, itu yang pertama bisa doa-doa kita. Ya, seruan kita itu bisa juga kemudian kita sampaikan melalui doa. Dan itu didengar oleh Tuhan. Yeremia 29 ayat 12 firman Tuhan berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya, ini Allah sendiri yang berkata. Ya, bagaimana ketika umatnya itu datang berdoa, berseru kepada dia, dia akan mendengarkan.
Apa saja yang kita doakan, yang kita mohonkan kepada Tuhan, tidak hanya tentang pergumulan saja, tapi semua doa kita, Tuhan pun pasti mendengarnya. Entah itu mau doa sebelum makan, atau kita mau berdoa sebelum kita berangkat, atau mengadakan perjalanan, atau kita doa syafaat, doa untuk orang lain. Ya, doa apapun itu Tuhan mendengarnya. Nah, namun Bapak Ibu, kita juga harus sadari bahwa doa kita itu ternyata bisa tidak berkenan di hadapan Allah, dan doa kita itu pun bisa akhirnya Tuhan tidak mau mendengarnya ketika kita hidup di dalam dosa. Ya, ketika masih ada dosa yang kita lakukan dan kita tidak bertobat. Walaupun kita terus berdoa kepada Tuhan, tapi jika kita masih hidup di dalam dosa, tidak bertobat sepenuhnya dari dosa tersebut, maka doa kita akan terhambat. Sehingga Tuhan pun tidak mau mendengarnya, apalagi menjawabnya. Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat 2, saya bacakan ayat ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau kita masih hidup di dalam dosa, Tuhan tidak mendengar doa kita, ya. Oleh sebab itu, naikkan doa dengan sungguh-sungguh, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tapi kita juga harus hidup di dalam kebenaran Tuhan supaya Tuhan pun berkenan mendengar doa kita. Kemudian seruan apa lagi yang kita bisa sampaikan kepada Tuhan dan Tuhan mendengarnya? Yaitu selanjutnya adalah permohonan kita. Ya, permohonan atau permintaan kita kepada Tuhan. Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Kembali ini ayat yang sangat luar biasa dari Raja Daud, ya, bagaimana dia sudah mengalami bagaimana Tuhan itu mendengar permohonannya dan Tuhan menerima doanya. Dan apa yang dialami oleh Daud itu pun akan kita alami dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, bagaimana Tuhan itu tidak hanya mendengar saja, tapi dia juga memberikan apa yang kita mohonkan kepadanya. Namun permohonan kita kepada Tuhan tentulah harus hal-hal yang benar, harus hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa meminta sesuatu yang buruk kepada Tuhan untuk terjadi. Tentunya Tuhan tidak akan berkenan. Tapi kalau hal-hal tersebut adalah hal yang baik, hal yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bahkan Tuhan pun sanggup sediakan lebih dari apa yang kita bayangkan, asalkan itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan berkat, ya, benar-benar baik untuk kebaikan diri kita sendiri. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi mari kita mau percaya ayat firman Tuhan ini menegaskan kepada kita saat kita mohon kepada Tuhan, minta hal-hal yang baik, hal-hal yang benar kepada Tuhan. Tuhan pasti akan melakukannya, memberikannya, dan kita pun akan menerimanya. Puji Tuhan. Kemudian yang terakhir, seruan apa yang kemudian Tuhan bisa dengar dari kita semuanya? Yaitu adalah permintaan tolong kita. Ya, jadi tidak hanya kita memohon sesuatu, tapi juga tentang bagaimana kita meminta pertolongan. Ya, 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, ini menjadi sebuah berkat dan anugerah yang sangat besar bagi kita semua. Ya, karena kita bisa berbicara kepada Tuhan, bahkan meminta sesuatu kepadanya, dan Tuhan pun pasti mendengarnya. Ya, tentunya dalam kehidupan kita Tuhan pun juga mau, ya, agar kita ini selalu berseru kepada Tuhan dan Tuhan pun mau mendengar seruan kita. Dan kita pun juga harus selalu berada di dekat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saat kita minta pertolongan kepada Tuhan dan saat hidup kita terus dekat kepada Tuhan dan kita minta tolong, Tuhan pasti akan mendengar seruan kita, permohonan kita, permintaan tolong kita. Jadi tidak hanya kita bisa meminta mungkin benda atau hal-hal yang kita butuhkan di dunia ini, ya, tapi ternyata kita juga bisa minta tolong kepada Tuhan melalui seruan kita. Kita berseru, Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan pun bisa kerjakan itu dalam kehidupan kita.
Asalkan tentunya Bapak Ibu, kita juga harus selalu dekat kepada Tuhan. Tuhan mau mendengar seruan kita, tapi kita juga harus selalu melekat kepada Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan supaya Tuhan dapat dengan leluasa mendengar setiap permohonan kita. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita ngomong langsung kedengaran, langsung sampai suaranya kepada Tuhan karena kita dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita mau selalu dekat pada Tuhan supaya seruan kita, permintaan tolong kita di hadapan Tuhan didengar. Ya, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Daud dalam Mazmurnya ini di dalam ayat yang ke-17. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Ya, ini ada kalimat yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu. Itu berarti adalah orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Berlindung di bawah Tuhan, benar-benar ada di dalam tangannya Tuhan. Tidak lari, tidak jauh daripada Tuhan. Merekalah yang kemudian suaranya didengar Tuhan. Dan Tuhan pun memberikan pertolongan-pertolongan yang ajaib bagi mereka. Aplikasinya Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui bahwa Tuhan itu mendengar seruan kita? Yang harus kita lakukan tentunya adalah terus berseru kepada Tuhan. Ya, berseru kepada Tuhan tidak hanya ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita sedang ada masalah kemudian kita cari Tuhan. Tapi kita bisa berseru kepada Tuhan setiap saat dalam keadaan atau situasi apapun. Dan dimanapun kita berada, kita bisa berseru kepada Tuhan. Kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah terus percaya. Ya, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu pasti menjawab setiap seruan kita. Karena Tuhan itu pasti mendengar, maka kita pun harus percaya bahwa ketika Tuhan mendengar, Dia pun akan menjawab. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi tidak hanya kemudian kita berseru, tapi kemudian kita berpikir, emang Tuhan bisa menjawab? Apakah doaku bisa dijawab Tuhan atau dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai kita demikian Bapak Ibu ya, sudah berdoa tapi tidak percaya dan akhirnya tidak terjadi apa-apa. Oleh sebab itu berdoa, berseru dan juga disertai dengan percaya. Yesaya 30 ayat 19b. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Biarlah ayat ini menguatkan kita, meneguhkan kita bagaimana Tuhan itu menjawab seruan kita. Asalkan kita juga dekat dengan Tuhan, lakukan firman-Nya dan memohonkan hal-hal yang baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dari renungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu hari ini yang kami nikmati bersama-sama. Firman-Mu yang mengajarkan kami, mengingatkan kami, meneguhkan kami. Bagaimana Engkau Tuhan yang mendengar setiap seruan kami. Dan kami mau selalu berseru kepadamu. Dan kami pun mau percaya bagaimana Tuhan pasti mendengar seruan kami dan menjawabnya. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPDI LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan dan semakin cinta melayani Tuhan. Tetapi kasih setiamu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas keluarga GPDI LSAD Magelang yang hidup takut akan Engkau. Kiranya kami bersyukur kepadamu Tuhan sebab Engkau baik, bawasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.